ke-15, belum muhrim. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, waktunya untuk pulang. Hari ini seperti biasa, Kalandra akan mengantarkan Galika pulang. Namun, tidak langsung pulang karena mereka harus pergi ke salah satu restoran untuk bertemu keluarga besar Galika yang sudah menunggu mereka di sana untuk makan malam bersama. Tepat 1 bulan Kalandra bekerja di perusahaan, Galika langsung memperkenalkan Kalandra sebagai calon suaminya. Kakeknya sama sekali tidak menyukai tentang berita yang dibawa cucu tunggalnya ini. Ia pun menolak keras kehadiran Kalandra yang benar-benar tidak cocok dengan keluarganya. Bahkan kakek pun secara terang-terangan menolak Kalandra sebagai calon cucu menantunya. Namun, Galika tetap sering meminta Kalandra untuk datang ke rumahnya. Mampir sebentar di rumahnya hanya untuk bertemu dengan kakeknya. Galika pun tetap berusaha supaya kakeknya menerimanya. Bukan hanya Kalandra yang harus berusaha meyakinkan sang kakek, tapi Galika juga. Jika restu sudah dipegang, mudah baginya untuk menikah dengan Kalandra. Ia tidak mau terus-terusan dituntut untuk menikah, padahal usianya masih muda menurutnya. Ia masih berusia 25 tahun, masih sangatlah muda baginya. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 1 jam lebih lamanya, akhirnya mereka pun sampai di restoran di mana seluruh keluarga Galika berkumpul. Bukan hanya kakeknya, tetapi adik ipar dan keluarga besar adik ipar kakeknya itu berkumpul. Galika menghampiri Kalandra kemudian merapikan penampilan Kalandra. "Kamu nggak pakai parfum yang aku pilihkan untukmu?" Tanya Galika karena ia tidak mencium bau parfum dari tubuh Kalandra. "Aku lupa memakainya," jawab Kalandra. "Astaga, bisa-bisanya kamu tidak memakainya," ucap Galika dengan raut wajah yang menjadi stres seketika. Kalandra mencium wangi tubuhnya yang tidak bermasalah sama sekali. "Tubuhku tidak bau," ucap Kalandra. "Tidak bau memang, tetapi seharusnya kamu memakai parfum. Aroma parfum itu mempengaruhi cara orang memandang kita," ucap Galika seraya menatap Kalandra. Ia kemudian berdiri di samping Kalandra dan menautkan lengannya ke lengan Kalandra. "Ayo, kita masuk," ajak Galika. "Apa aku harus ikut?" tanya Kalandra. "Ingat, kamu sudah menandatangani surat perjanjian, jadi kamu harus bisa menaklukkan keluargaku terutama Opa," ucap Galika seraya menoleh ke wajah Kalandra. Kalandra menghirup napasnya dengan berat sebelum ia menghembuskan napasnya dengan berat. "Ayo, masuk," ucap Kalandra seraya menatap lurus ke depan. Galika tersenyum. "Ayo," jawab Galika dan mereka pun masuk ke dalam. Galika berharap semua akan berjalan lancar, jangan sampai ada hal-hal yang tidak ia sukai. Sampai di dalam, sudah ada kakek dan adik ipar kakeknya bersama sang istri dan juga anaknya yang paling kecil. Anak yang paling kecil usianya baru 21 tahun, lebih muda dari Galika memang. Galika menyalimi opanya, kemudian beralih ke adik ipar kakeknya juga anaknya yang paling kecil untuk ia selami. Walau umur anak dari adik ipar kakeknya itu lebih muda darinya, tetapi statusnya lebih tua. Kalau itu anak adik ipar dari sang kakek berarti status orang itu adalah Tante Galika. Ya, anak dari adik ipar kakeknya itu seorang wanita, 2 anaknya yang lain seorang pria. Anak pertamanya mengurus perusahaan yang dimodali oleh Airlangga Group, sedangkan yang satunya lagi bekerja di salah satu anak cabang perusahaan Airlangga Group. "Ini calon suamimu?" tanya Suherman, adik ipar kakeknya yang ia panggil juga kakek. "Iya, kek," jawab Galika. Ica, apa perlu kakek mengenalkan anak-anak rekan bisnis keluarga kita? Padahal banyak perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita yang tampan, kaya raya dan pendidikannya sepadan dengan kita?" tanya Suherman. "Sepadan dengan kakek mungkin?" jawab Galika seraya tersenyum malas. "Apa maksud kamu, Cah?" tanya Herman tidak suka. "Lihat itu, Bang, cucu kesayangan kamu. Tidak ada sopan santunnya dengan orang tua,"
Ucap Herman seraya menatap ke arah kakek. Ica! Peringat Opa. Apa yang Ica katakan benar, Opa. Sepadan untuk kakek, tetapi belum tentu sepadan denganku. Buktinya, anak yang kakek kenalkan denganku tidak memiliki attitude yang baik. Ucap Galika seraya menatap kakek Suherman. Suherman menatap tidak suka ke arah Galika karena sudah berkata seperti itu. Ia tidak menyukai sama sekali ucapan dan tingkah Galika yang tidak sopan itu. Kalandra hanya diam saja tidak berucap, tetapi tangannya terlihat menggenggam erat pada Galika yang terlihat jelas oleh Opa. Galika pun menatap ke arah Kalandra dengan kesal karena Kalandra menggenggam tangannya begitu erat. Genggaman tangan yang bermaksud agar Galika berhenti berbicara. Sudahlah, kalian berdua duduk. Jangan berdiri saja. Ucap Opa seraya menatap Galika dan Kalandra dengan raut wajah datarnya. Galika dan Kalandra pun duduk, dan para orang tua mulai mengobrol lagi. Galika hanya diam tidak berbicara karena sudah malas mendengar obrolan para orang tua. Jika bukan karena Kalandra supaya lebih tahu tentang keluarganya, ia benar-benar malas untuk bergabung makan malam. Makan malam dimulai setelah anak-anak dari Suherman datang. Anak pertamanya sudah menikah beberapa bulan lalu dan kini istrinya sedang mengandung. Lihat itu om kamu, Ca. Umurnya nggak jauh beda sama kamu, bahkan istrinya saja lebih muda sama kamu. Kapan kamu menikah? Masa kalah dengan Sivia yang sekarang sedang hamil? Ucap Sekar istri dari kakek Suherman. Umur muda, tapi bisa nggak jadi CEO ngurusin semua perusahaan yang tersebar bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara? Palingan juga apa-apa minta suami. Ucap Galika seraya memutar malas bola matanya. Wajarlah, dia cewek. Jadi, udah seharusnya minta sama suaminya. Daripada kamu, masa suami minta istri? Belum jadi istri? Ucap Sekar. Ih, nggak apalah, Nek. Suami aku ini, dia udah capek ngurus keluarganya. Jadi kenapa nggak aku manjain dia? Aduh, Nenek. Hari gini kok cewek masih minta laki? Lagian, calon aku nggak pernah minta apa-apa sama aku. Bahkan ketika mamanya sakit aja dia nggak pernah ngasih tahu aku. Tahu-tahu mama meninggal. Ucap Galika kemudian bersedih di akhir ucapannya. Maaf ya mas, Ica sibuk kerja sampai-sampai nggak perhatian sama mama. Tapi, kalau Ica nggak kerja nanti perusahaan dimanfaatin sama orang, terus bisa bangkrut. Kan kasihan Opa yang udah membangun perusahaan tapi seenaknya orang mau jatuhin dan ambil alih perusahaan. Ucap Galika dengan nada suara sedih dan raut wajahnya juga sedih seraya menatap Kalandra. Ia juga merangkul lengan Kalandra kemudian menyandarkan kepalanya di lengan Kalandra. Aku ngerti kok. Jawab Kalandra seraya tersenyum kemudian satu tangannya membelai puncak kepala Galika sayang. Belum muhrim kali? Udah main lulus-lulus saja. Ucap Galih, anak pertama kakek Suhendra. Mending lulus-lulus om, daripada nyiram sperma di rahim belum muhrim. Ucap Galika begitu entengnya seraya memeluk lengan Kalandra dan kepalanya masih bersandar di lengan Kalandra. Ica! Jaga ucapan kamu! Tegas Galih. Apa yang Ica bilang itu benar ya, Om? Bilangnya hamil 4 bulan, nyatanya udah hamil 6 bulan. 2 bulan lagi di discount apa gimana? Nanti pas lahir bilangnya prematur. Duh, cerita lama banget sih Om. Ucap Galika seraya memutar malas bola matanya. Ia juga sudah menegapkan tubuhnya menatap Galih. Jaga ucapan kamu, Ca. Masih mending Sivia tidak mengugurkan kandungannya, daripada kamu yang mengugurkan kandungnya. Bilang mau sekolah di luar negeri padahal untuk menutupi kamu yang hamil tanpa laki-laki bertanggung jawab. Ucap Galih seraya menatap Galika tidak suka dan juga merendahkan Galika.